Di masa silam, tanah Jawa belum stabil, dan para dewa merasa perlu menyeimbangkannya. Maka, Batara Guru memanggil para raksasa penunggu bumi. Dua makhluk sakti, sapu jagat dan sapu angin, ditugaskan menjaga titik tengah pulau. Dengan kekuatan dahsyat, mereka mendirikan sebuah gunung di sana. Gunung itu kelak dikenal sebagai Merapi, simbol kekuatan dan kehancuran. Gunung Merapi bukan hanya tumpukan batu dan magma, tapi juga tubuh dari makhluk penjaga. Roh sapu jagat menyatu dalam lava dan sapu angin menjadi awan panas yang mengalir dari kawahnya. Mereka tidak lagi berwujud, namun tetap sadar menjaga keharmonisan alam. Sejak saat itu, Merapi menjadi titik sakral yang dijaga makhluk tak kasat mata. Tempat ini menjadi batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Para leluhur percaya bahwa di puncak Merapi terdapat sebuah kerajaan gaib. Kerajaan ini dipimpin oleh Eyang Merapi, sosok tua berjubah putih yang bijaksana. Eyang Merapi memerintah bersama para makhluk halus penunggu gunung. Mereka mengatur keseimbangan alam dan menjaga agar manusia tak merusak patanan. Namun, tak semua orang boleh bertemu dengan Eyang Merapi. Hanya orang-orang terpilih yang memiliki hati bersih dan niat suci yang dapat melihat pintu kerajaan gaib. Pintu itu hanya tampak saat kabut tebal menyelimuti puncak, tepat di tengah malam bulan purnama. Di balik kabut, cahaya hijauan menyala dari batu-batu yang membentuk gerbang. Suara gamelan lembut terdengar, seolah menyambut tamu dari dunia fana. Tapi, siapa yang masuk tanpa izin akan tersesat selamanya. Di lereng selatan Gunung Merapi, terdapat desa yang sering diselimuti keheningan mistis. Penduduknya percaya bahwa roh kuno bernama Nyi Sawo menunggu di hutan bambu. Nyi Sawo adalah arwah seorang pertapa wanita yang wafat dalam meditasi di sana. Ia menjaga batas antara dunia gaib dan desa, serta memberi perlindungan dari bahaya letusan. Namun ia juga murka bila ada yang merusak alam. Beberapa warga pernah melihat sosok perempuan berjubah putih berjalan di antara pohon bambu. Suaranya lirih seperti nyanyian malam, menenangkan tapi juga menggetarkan jiwa. Anak-anak yang hilang biasanya ditemukan tertidur di bawah pohon bambu besar. Warga percaya itu perlindungan Nyi Sawo. Tapi jika seseorang melanggar kesucian hutan, jejaknya akan hilang tanpa jejak. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, sebuah pasar gaib muncul di lereng timur Merapi. Pasar ini tidak terlihat oleh mata biasa, namun bisa terdengar riuhnya dari kejauhan. Para makhluk halus berdagang benda-benda pusaka, ramuan, hingga perjanjian nasib. Orang yang tersesat dan ikut masuk ke pasar ini bisa pulang dengan harta atau hilang akal selamanya. Banyak yang penasaran, tapi hanya sedikit yang kembali waras. Salah satu ciri pasar ini adalah bau kemenyan yang tiba-tiba menusuk hidung. Ada suara sinden dan gamelan, lalu bayangan tenda-tenda berkilau dalam cahaya kehijauan. Jika ada yang menerima makanan dari pasar ini, ia akan terikat dengan dunia mereka. Karena itu, para tetua desa selalu memperingatkan, jangan pernah makan atau bicara dengan siapapun di pasar itu. Diam dan pulanglah saat kau sadar. Setiap malam sebelum bulan purnama, sesepuh desa Kinahrejo selalu membawa sesaji ke lereng gunung. Mereka menyebutnya persembahan untuk Eyang Surono, penjaga kawah Merapi. Eyang Surono dipercaya sebagai arwah pahlawan masa lalu yang bersumpah menjaga gunung agar tak mengamuk. Ia muncul dalam mimpi para sesepuh dan memberi petunjuk tentang waktu letusan.
Sesaji berupa bunga, air suci, dan dupa dibawa dalam diam. Tak jarang, warga yang ceroboh dan lupa memberikan sesaji mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi, mereka melihat kawah terbuka dan api menyembur dari dasar bumi. Sosok Eyang Surono berdiri di ujung jurang, berjubah merah garah dan mata menyala. Ia memberi isyarat marah dan menghilang dalam kabut. Esoknya, hewan ternak mati tanpa sebab atau sumur mengering. Sejak itu, tradisi sesaji tak pernah dilupakan. Dalam mitologi Jawa, Merapi dan Laut Selatan terhubung lewat jalur gaib. Konon, api Merapi dan air Laut Selatan menjaga keseimbangan dua dunia. Nyi Roro Kidul, sang ratu Laut Selatan, bersaudara gaib dengan Eyang Merapi. Mereka berjanji saling menjaga agar manusia tak semena-mena terhadap alam. Saat salah satu murka, bencana pun datang dari gunung atau lautan. Beberapa malam dalam setahun, terlihat kabut turun dari puncak Merapi, lalu bergerak ke selatan. Warga menyebutnya sebagai iringan gaib yang membawa pesan antar kerajaan. Kadang terdengar suara gamelan mengiringi, walau tak ada satupun yang memainkannya. Para dukun tua percaya bahwa saat dua penguasa bertemu, manusia harus diam dan berdoa. Sebab percakapan mereka bisa mengubah nasib banyak orang. Pernah terjadi letusan besar yang memporak-porandakan lereng dan menghancurkan banyak dusun. Tapi para sesepuh percaya letusan itu bukan semata gejala alam. Konon, sebuah kerajaan gaib di dalam kawah tengah sedang mengalami perebutan kekuasaan. Dua penguasa muda, cucu Eyang Merapi, bertikai karena pusaka sakti warisan leluhur. Pertempuran mereka meledakkan isi perut bumi. Letusan membawa batu sebesar terbau dan awan panas menyapu ladang-ladang. Namun anehnya, satu wilayah kecil tetap utuh, tempat persembahan leluhur. Di sana tak satu pun bangunan roboh dan tanaman tetap hijau. Warga percaya itu wilayah yang dilindungi para roh penjaga. Sejak itu, ritual penghormatan dan sesaji diperluas agar tak ikut menjadi korban kemarahan gaib. Di malam tertentu, warga desa melihat siluet kuda berapi melintas cepat di langit. Penunggangnya memakai jubah hitam panjang, tanpa wajah, hanya cahaya merah dari balik tudung. Mereka menyebutnya sebagai kuda Merapi, penanda bencana akan datang. Sosok ini muncul 3 hari sebelum letusan, membawa peringatan bagi yang peka. Namun siapa yang menatapnya langsung bisa jatuh sakit. Kisah ini pertama kali muncul dari seorang penggembala yang tersesat di tengah malam. Ia melihat kabut mengepul dan dari kabut itu muncul suara derap kuda membelah udara. Sang penunggang menatap ke arahnya dan dalam sekejap ia pingsan. Saat terbangun, ia demam selama 3 hari dan melihat api dalam mimpinya. 3 hari kemudian, Merapi meletus, menguatkan keyakinan akan legenda kuda api. Di lereng Merapi, tinggal seorang juru kunci yang tak pernah meninggalkan tanahnya. Ia mewarisi tugas dari generasi ke generasi, menjaga komunikasi antara dunia manusia dan dunia gaib. Setiap malam Jumat Kliwon, ia bermeditasi di batu datar di tengah ladang. Di sanalah konon kunci alam dititipkan oleh para leluhur. Ia tidak boleh dibawa atau dipindahkan, sebab bisa membuka gerbang dimensi lain. Para juru kunci biasanya diberi mimpi petunjuk sebelum bencana datang. Mimpi itu penuh simbol, awan hitam,
suara tangis, atau keris yang pecah. Ia lalu mengumumkan pada warga untuk bersiap, bukan dengan takut, tapi hormat. Jika dilanggar, maka tak hanya desa, tapi seluruh lembah bisa terkena murka Merapi. Dalam sunyi, sang juru kunci tetap menjalankan tugasnya, meski usianya semakin senja. Sungai lava Merapi dipercaya punya aliran gaib yang tak terlihat manusia biasa. Di bawah arusnya, mengalir juga energi dari dunia roh menjaga keseimbangan kehidupan. Di sanalah tinggal makhluk batu merah, sosok setengah manusia dan setengah bara. Ia disebut penjaga sungai, dan hanya muncul saat lava mulai bergerak. Sosoknya seperti prajurit kuno, dengan tubuh menyala dan mata seperti bara api. Beberapa pendaki pernah mengaku melihat siluet merah berjalan melawan arus lava. Meski suhu membakar, makhluk itu tetap tegak, seperti membimbing aliran ke arah yang aman. Warga percaya, jika makhluk itu tak muncul, lava akan mengalir tak terkendali dan menghancurkan banyak desa. Maka, setiap ada tanda letusan, para dukun kampung berdoa agar penjaga batu merah kembali turun. Sebab, hanya ia yang bisa menuntun amarah gunung ke arah yang tak melukai manusia. Di jalur barat Merapi, ada batu besar bernama Batu Gendruwo yang tak pernah bisa dipindahkan. Konon, batu itu menjadi tempat tinggal makhluk raksasa gaib berwujud gendruwo. Ia penjaga jalur, menilai niat setiap pendaki yang lewat. Bila niatnya buruk, pendaki akan tersesat meski jalurnya jelas. Tapi jika tulus, mereka justru akan dibantu melewati medan paling sulit. Beberapa pendaki melaporkan suara tawa besar di malam hari dekat batu itu. Kadang juga terasa hembusan angin panas meski udara sangat dingin. Ada yang merasa bajunya ditarik atau jalannya berat seolah dicegah naik. Para sesepuh menyarankan menunduk hormat bila melewati Batu Gendruwo. Jangan bersuara keras, jangan sombong, dan jangan menyebut nama-nama makhluk halus. Suatu malam bulan Suro, warga melihat kabut berkilau emas keluar dari kawah Merapi. Kabut itu menuruni lereng dengan tenang, menyinari seluruh lembah seperti cahaya bulan. Mereka percaya itu adalah pertanda pembukaan gerbang dunia gaib. Konon, saat kabut emas muncul, arwah leluhur turun ke bumi untuk memberi pesan. Warga pun membakar dupa dan berdoa dengan khusyuk. Seorang pemuda yang mengikuti kabut itu konon hilang selama 3 hari. Saat kembali, rambutnya memutih dan matanya kosong seperti melihat dunia lain. Ia hanya berkata, mereka sudah memperingatkan, jangan sombong terhadap alam. Setelah itu, ia menghilang dari desa dan tak pernah kembali. Sejak saat itu, kabut emas selalu dianggap pertanda sakral dan tak boleh dikejar. Di lereng utara Merapi, tersembunyi sebuah makam kuno yang hanya muncul dalam kabut. Orang menyebutnya makam tertutup awan. Dipercaya sebagai peristirahatan para pendeta sakti. Makam itu tak bisa ditemukan dengan peta atau GPS. Hanya bisa dilihat oleh yang terpilih. Konon, roh di sana menjaga keseimbangan antara kematian dan kelahiran. Siapapun yang menemukan makam itu akan mendapat wangsit dalam mimpi. Seorang penambang pasir pernah tersesat dan menemukan bangunan batu tertutup lumut. Ia tidur di depannya karena lelah dan bermimpi berbicara dengan lelaki berjubah emas. Lelaki itu berkata, "Jaga lidahmu, jaga tanah ini, atau murka turun seperti hujan api." Esoknya, si penambang pulang dan memilih berhenti bekerja.
Ia menjadi petapa, menjaga hutan, karena merasa telah memegang pesan dari leluhur. Ada cerita turun-temurun tentang api berwarna hijau yang muncul saat malam gelap. Api itu menari-nari di atas bebatuan, lalu bergerak perlahan seperti menunjuk jalan. Warga percaya itu adalah api penuntun arwah, membantu roh tersesat menemukan jalan pulang. Biasanya muncul setelah letusan hebat atau musibah besar di gunung. Api ini tidak membakar, tapi terasa hangat di hati yang melihatnya. Seorang pendaki tua pernah mengikuti api hijau itu hingga ke tepi kawah. Ia berkata seperti ditarik oleh rasa damai yang mendalam. Di sana, ia mendengar bisikan lembut dalam bahasa Jawa kuno. Setelah turun, ia mendirikan tubuh kecil dan rutin menaruh bunga. Sejak itu, setiap malam tertentu, cahaya hijau kembali muncul di dekat tugu. Warga percaya itu tanda bahwa arwah-arwah yang pernah tersesat kini damai. Di atas langit Merapi, sering terlihat burung besar berwarna hitam pekat, terbang melingkar. Warga menyebutnya burung abadi yang hanya muncul saat gunung akan berbicara. Burung ini dipercaya bukan hewan biasa, tapi jelmaan roh penjaga langit. Sayapnya bisa membelah awan dan suaranya menggetarkan hati pendaki. Kemunculannya selalu disambut doa sebagai peringatan untuk waspada. Beberapa pendaki bersumpah pernah melihat burung itu menghilang di tengah petir. Seekor bahkan pernah terlihat terbang bersama kabut tebal, menyelinap ke kawah. Tak ada yang bisa mengejarnya atau memotretnya dengan jelas. Tapi bagi warga, burung itu adalah utusan langit dari alam gaib. Bila ia datang, berarti Merapi akan bicara, dan manusia harus mendengar dengan rendah hati. Dalam cerita para tetua, ada leluhur sakti bernama Ki Jaladara yang bertapa di dasar kawah Merapi. Ia tidak pernah mati, melainkan menyatu dengan nyala api abadi di dalam gunung. Wajahnya tertutup asap, matanya bersinar merah seperti bara. Ia dipercaya sebagai pemegang kunci keseimbangan antara api dan kehidupan. Setiap letusan dianggap sebagai napasnya yang bangkit karena terganggu. Para spiritualis kadang mengaku melihat sosok tinggi menyala di tengah kawah saat malam sunyi. Ia tak berbicara, hanya menatap dengan pandangan menusuk, seolah menguji jiwa yang memandang. Mereka yang tak kuat akan jatuh pingsan atau muntah cairan merah. Tapi yang bersih hatinya akan diberi petunjuk berupa penglihatan atau suara lembut. Ki Jaladara tidak marah tanpa sebab. Ia hanya menjaga batas-batas semesta. Di hutan cemara di lereng tengah, sering muncul sosok gadis muda berbaju putih berjalan di antara kabut. Ia dikenal dengan nama Nyai Cemara, roh penjaga hutan yang penuh kasih. Wajahnya tenang, suaranya seperti angin yang berdesir pelan. Ia menjaga keheningan dan melindungi flora serta fauna di wilayah itu. Bila ada yang menebang sembarangan, suara tangis lirih akan terdengar sepanjang malam. Seorang mahasiswa pernah berkemah dan menyalakan api unggun besar di area terlarang. Malamnya, ia bermimpi dihampiri gadis yang menangis di dekat pohon rubuh. Keesokan harinya, ia menemukan barang-barangnya basah meski tak turun hujan. Kamera dan logbooknya rusak dan jalur pulangnya hilang tertutup kabut. Ia akhirnya diselamatkan warga dan sejak itu menjadi aktivis lingkungan yang vokal. Setelah gempa kecil di Merapi, warga sering mendengar suara kendang dari dalam tanah. Suara itu ritmis, seperti irama gamelan Jawa yang dipukul pelan. Namun tidak ada sumber pasti dari mana bunyi itu berasal. Orang percaya itu adalah suara para penabuh gamelan dari dunia bawah sedang merundingkan sesuatu. Bila bunyi kendang terdengar 3 malam berturut-turut, pertanda besar akan datang. Seorang dukun
pernah menancapkan keris ke tanah saat suara itu terdengar. Dalam semedi, ia melihat gambaran banyak makhluk berbaris membawa lentera. Mereka bukan roh jahat, tapi utusan untuk menyampaikan pesan ke manusia. Kendang adalah cara mereka menarik perhatian. Suara itu bukan menakutkan, melainkan panggilan untuk kembali hormat pada alam. Siapa yang mengerti iramanya akan selamat. Di salah satu letusan besar abad silam, sebuah keraton kecil di kaki Merapi terkubur oleh lava. Konon di dalamnya tersimpan pusaka sakti bernama keris Brajamusti yang bisa mengendalikan api. Banyak orang mencoba menggali dan mencarinya, tapi tak seorang pun berhasil. Tiap kali digali, tanah kembali menutup dengan suara gemuruh, seolah pusaka itu tak ingin ditemukan sembarangan. Pernah seorang kolektor datang membawa alat berat dan menantang larangan warga. Malamnya, hujan deras disertai longsor menelan semua alatnya. Ia ditemukan pingsan dengan tubuh hangus seperti tersambar petir. Sejak itu, warga membuat pagar bambu dan doa-doa penjaga di sekeliling situs. Pusaka itu akan muncul hanya bila gunung mengizinkan, bukan karena ambisi manusia. Dan sampai kini, ia tetap tertidur dalam bara. Setiap petang di musim kemarau, sering terlihat siluet seorang lelaki berdiri di puncak Merapi. Tubuhnya kurus, berkain lurik, dan memegang tongkat kayu panjang. Tak pernah bergerak, hanya menatap langit senja yang memerah. Para pendaki menyebutnya bayangan leluhur. Mungkin arwah para pertapa masa lalu. Ia dianggap sebagai penjaga terakhir sebelum malam turun dan makhluk halus keluar. Beberapa pendaki mencoba memotret sosok itu, tapi hasilnya selalu kosong atau buram. Bahkan ada yang mengaku kehilangan ponsel setelah mencoba mendekat. Namun, satu orang tua pernah berkata, "Itu bukan untuk dilihat, tapi untuk dihormati." Bayangan itu hanya muncul bagi yang tenang hatinya dan tak punya niat buruk. Ia adalah penanda bahwa malam datang dan manusia harus menunduk pada alam. Di lereng timur Merapi, tersembunyi sebuah sumur tua yang konon tak berdasar. Airnya jernih, namun siapapun yang menatapnya terlalu lama akan melihat bayangan dunia lain. Sumur itu disebut sumur petak, dipercaya sebagai jalur roh keluar masuk bumi. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar suara percakapan dalam bahasa kuno dari dalamnya. Tak ada tali yang pernah menyentuh dasar sumur itu. Seorang penambang pernah mencoba menuruni sumur dengan tali baja. Setelah beberapa meter, tali terasa ringan, lalu tiba-tiba terbakar tanpa sebab. Ia sempat melihat cahaya keemasan berputar di dasar sumur sebelum pingsan. Warga kemudian menutup sumur itu dengan batu dan doa-doa pelindung. Kini, sumur hanya dibuka saat malam tertentu untuk ritual, dipimpin oleh sesepuh yang sudah disucikan. Jalur pendakian yang melintasi hutan pinus sering terasa ganjil di malam hari. Suara langkah terdengar menggema, meski hanya ada satu orang berjalan. Kadang muncul bayangan tinggi kurus, berwarna kelabu, berdiri di balik batang pohon. Makhluk itu disebut bayang kelam, penjaga batas dimensi gaib dan nyata. Ia muncul saat seseorang berpikir buruk di tengah hutan. Pendaki yang sombong atau berbicara kasar kerap melihat bayangan itu mendekat perlahan. Rasanya seperti ditatap dari balik kabut, meski tak ada mata yang terlihat. Mereka yang panik dan lari sering tersesat hingga hari ketiga. Tapi jika berjalan perlahan, berdoa dan tetap tenang, bayangan itu menghilang sendiri. Hutan pinus pun kembali hening, seolah tak terjadi apa-apa. Di dekat batu besar hitam pekat yang dinamai Batu Domas,
terdengar suara gong memukul sendiri saat malam Jumat Leki. Gong itu berasal dari ruang gaib yang tersembunyi di antara celah bebatuan. Suaranya dalam dan menggema hingga ke perkampungan di bawah. Gong dipercaya sebagai panggilan para leluhur untuk rapat agung roh. Tidak ada yang boleh berada dekat batu saat suara itu berbunyi. Pernah sekelompok pendaki bermalam terlalu dekat batu itu. Tak tahu larangannya. Tengah malam, salah satu dari mereka menjerit seperti kerasukan, memukul-mukul tanah sambil menyebut nama-nama asing. Setelah diturunkan dan disembuhkan, ia tak ingat apapun. Namun ia mendadak fasih bahasa Jawa kuno dan bicara tentang pertemuan Dewan Langit. Sejak itu, tempat itu ditutup dan diberi sesaji rutin oleh juru kunci. Hyang Setro adalah nama pertapa sakti yang jasadnya tak pernah membusuk setelah wafat. Ia dimakamkan di atas batu besar dan setiap malam Jumat, batu itu tampak mengambang tipis di atas tanah. Di sekelilingnya tumbuh bunga liar yang hanya mekar tengah malam. Makam itu dipercaya menyimpan energi pelindung bagi seluruh desa. Namun tidak semua orang bisa melihatnya mengambang. Seorang ibu yang baru saja kehilangan anak bermalam di dekat makam untuk meminta petunjuk. Dalam tidurnya, Eyang Setro muncul, memberi secarik kain dan bisikan arah. Esoknya, anaknya ditemukan selamat di bawah tebing, hanya luka ringan. Kini, makam itu dijaga dengan pagar bambu dan lampu minyak kecil yang tak pernah padam. Doa dan sesaji selalu diletakkan di sana agar berkah tak putus. Di saat-saat tertentu sebelum Merapi berguncang, muncul seekor merpati hitam terbang sangat rendah. Bulunya kelam mengkilap dan matanya merah menyala seperti bara kecil. Ia dikenal sebagai utusan dari langit keempat, dimensi gaib tempat para roh bijak bermukim. Burung itu tak pernah terdengar mengepakkan sayap, namun kehadirannya menggetarkan hati yang melihat. Penduduk selalu berhenti bekerja saat ia muncul. Seorang petani yang melihat burung itu jatuh sakit selama 7 hari dan bermimpi menapaki tangga awan. Di puncak tangga, ia diberi pesan untuk memperingatkan desa tentang bencana yang akan datang. Ia bangun dan segera meminta seluruh warga mengungsi. 2 hari kemudian, letusan terjadi dan semua berhasil selamat. Kini, burung itu dianggap sebagai pertanda agung, bukan kutukan, melainkan peringatan kasih. Di ketinggian tertentu, para pendaki kadang melihat awan membentuk jembatan tipis dari puncak ke langit barat. Jembatan itu dipercaya sebagai jalur roh, tempat arwah yang suci menyeberang ke alam kelanggengan. Ia hanya muncul saat senja dan hilang saat matahari benar-benar tenggelam. Bentuknya rapuh namun indah, berwarna keperakan seperti kabut cahaya. Tidak semua bisa melihatnya, hanya hati yang damai dan pasrah. Seorang pendeta tua pernah menatap jembatan itu dengan berlinang air mata, lalu wafat dengan tenang dalam posisi bersila. Warga percaya ia telah dijemput oleh para leluhur melalui jalur awan itu. Setelah kejadian itu, banyak yang datang ke lereng untuk berdoa saat senja. Kadang terdengar suara lembut menyanyikan tembang-tembang Jawa lama dari atas awan. Tempat itu pun kini dianggap sakral dan dijaga dalam sunyi. Kabut Merapi tidak selalu biasa. Ada kabut tertentu yang turun tiba-tiba dan membuat semua jejak di tanah lenyap. Pendaki yang masuk ke dalamnya sering kehilangan arah, bahkan kompas pun berputar tak tentu. Kabut ini disebut kabut penghapus jejak, dipercaya sebagai perlindungan alam dari tangan-tangan serakah. Ia datang tanpa angin, lalu menyelimuti jalur dan hutan selama berjam-jam.
Seorang pemburu ilegal pernah tertangkap kabut itu, tak bisa kembali ke desa selama 3 hari. Saat ditemukan, ia berjalan tanpa alas kaki, berbicara sendiri tentang hutan yang hidup. Ia bersumpah melihat mata besar dalam kabut dan tangan yang menunjuk arah pulang. Sejak itu, ia berhenti berburu dan memilih merawat pohon-pohon tua. Kabut itu, bagi yang keras kepala, adalah guru yang lembut tapi tegas. Dalam ritual kuno Merapi, terdapat dupa istimewa yang hanya dibakar saat tanda-tanda letusan muncul. Dupa itu terbuat dari 7 jenis kayu langka, bunga malam, dan abu dari sesaji lama. Namanya dupa terakhir, sebab dibakar hanya sebagai ikhtiar terakhir untuk meredakan murka gunung. Asapnya harum namun menusuk, dan dipercaya naik hingga ke pusat kawah. Juru kunci membakarnya sambil membaca mantra turun-temurun. Pernah di tahun yang kelam, letusan besar diprediksi menghancurkan 5 desa. Tapi, malam sebelum bencana, dupa terakhir dibakar oleh 2 juru kunci yang sudah rentah. Esoknya, arah lava berubah tanpa sebab, mengalir ke jurang sunyi yang tak berpenghuni. Warga pun percaya, selama dupa itu masih ada dan dibakar dengan niat tulus, harapan tak akan lenyap. Dupa itu kini hanya dibuat oleh 1 keluarga penjaga rahasia. Di tengah letusan besar, terdapat 1 ladang di lereng yang tak pernah terbakar. Padahal wilayah sekelilingnya habis disapu awan panas dan batu pijar. Ladang itu milik seorang kakek penyendiri yang setiap hari menabur bunga dan abu dupa. Orang-orang menyebutnya ladang kasih, karena diyakini terlindungi oleh doa dan cinta kepada alam. Tak ada padar, hanya batu-batu kecil yang melingkar. Saat letusan usai, ladang itu masih hijau dan tanaman padi tetap berdiri. Orang-orang pun bertanya-tanya, bagaimana bisa selamat dari amarah Merapi? Kakek itu hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak melawan gunung, aku merawatnya." Setelah ia wafat, ladang itu tetap tidak pernah terbakar dalam letusan-letusan berikutnya. Kini menjadi tempat berdoa bagi warga dan tempat belajar bagi anak-anak. Pada malam-malam tertentu, terdengar nyanyian lirih dari bawah bumi, seperti suara wanita bersenandung tembang Jawa. Suara itu muncul dari retakan tanah yang muncul pasca letusan. Orang menyebutnya sebagai nyanyian tanah ibu, pertanda bahwa bumi sedang bicara pada langit. Suaranya membuat merinding, namun juga menenangkan seperti suara ibu menidurkan anaknya. Seorang anak kecil yang mendengarnya berkata bahwa ia merasa ingin tidur di atas tanah itu selamanya. Para sesepuh lalu menandai tempat itu dan menyebutnya sebagai titik pernapasan bumi. Bila suara itu muncul, warga biasanya tidak bekerja di ladang keesokan harinya. Mereka memilih hening dan mengirim doa untuk arwah para korban letusan. Nyanyian itu dipercaya sebagai pengingat bahwa Merapi adalah ibu. Marah, namun penuh cinta. Pada saat fajar menyingsing di bukit pasir, sering terlihat sosok perempuan menari di antara kabut tipis. Ia mengenakan kain jarik dan selendang merah yang melambai lembut mengikuti angin. Warga menyebutnya penari kabut, roh penjaga waktu subuh yang menyambut matahari. Tariannya dipercaya membawa keseimbangan antara malam dan siang. Jika ia menari penuh, hari itu akan damai dan cerah. Namun, jika ia hanya berputar setengah lalu menghilang, itu pertanda buruk. Seorang petani pernah melihat tarian yang terputus dan pulang dalam diam. Keesokan harinya, desanya diguyur hujan deras hingga panen gagal. Kini, banyak warga duduk diam saat fajar di bukit itu, menanti apakah sang penari datang. Bagi mereka, ia bukan sekadar legenda,
tapi suara alam yang menari dalam bisu. Di kaki Merapi tumbuh satu pohon besar yang tak pernah layu, meski diterpa panas atau dingin. Akar-akarnya menembus batu dan tubuhnya melingkar seperti naga yang mendiami tanah. Pohon ini dipercaya sebagai penyangga langit, tempat roh para leluhur bersemayam. Warga tak pernah berani menebangnya. Bahkan menyentuh daunnya pun dianggap pamali. Dalam mitologi kuno, pohon itu menjaga agar langit tak runtuh. Suatu hari, seorang pedagang dari luar desa mencoba menebang cabangnya demi kayu berharga. Tapi kapaknya patah, dan keesokan paginya ia demam tinggi dengan mimpi penuh api. Ia pun minta maaf di bawah pohon dan meninggalkan sesaji. Ajaibnya, demamnya reda dan ia kembali dengan rasa hormat. Sejak itu, warga menanam bunga dan dupa di bawah pohon sebagai penghormatan kepada leluhur langit. Dikisahkan bahwa setiap 1000 tahun, Gunung Merapi akan melahirkan makhluk cahaya yang disebut bayi api. Ia muncul dari retakan kawah dan tampak seperti bayi merah membara yang menangis pelan. Tangisannya memanggil roh penjaga untuk melindunginya dari kekuatan jahat. Bila bayi ini berhasil dijaga selama 7 hari 7 malam, Merapi akan damai selama 1 abad. Tapi jika gagal, bencana besar akan datang. Legenda ini terdengar seperti dongeng, tapi para juru kunci bersumpah telah bermimpi melihat sang bayi. Mereka menjaga lereng dengan doa dan menabur bunga 7 rupa di jalur tertentu. Seorang pemuda pernah mendengar tangisan di tengah malam di dekat kawah. Ia tak berani mendekat, namun pulang dengan air mata yang mengalir sendiri. Ia kemudian menjadi pendeta dan menyebarkan pesan damai Merapi kepada dunia. Di salah satu goa kecil dekat tebing barat Merapi, terdapat batu mengilap seperti cermin. Orang menyebutnya cermin gaib, karena siapapun yang menatapnya bisa melihat tilasan masa depan. Namun, tak semua bisa menanggung kebenaran yang muncul. Beberapa melihat kejayaan dan ketenangan, tapi yang lain melihat kehancuran dan api. Batu itu hanya terlihat saat sinar matahari menembus celah tepat jam 9 pagi. Seorang ibu yang kehilangan anak melihat wajah anaknya tertawa di cermin itu, dan esok harinya ia ditemukan hidup. Tapi ada pula pendaki yang melihat dirinya jatuh dari tebing, dan memang akhirnya celaka karena tak berhati-hati. Warga percaya bahwa cermin itu bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu, tapi untuk menguji kesiapan hati. Sebab masa depan bukan untuk dilihat, melainkan untuk dijalani. Di balik kawah terdalam, konon tersembunyi tangga tak terlihat yang mengarah ke Gunung Langit, tempat para arwah luhur berkumpul. Tangga ini hanya muncul saat letusan besar telah selesai dan kabut gaib belum lenyap. Setiap anak tangganya berpendar cahaya biru pucat, naik menuju langit merah senja. Tangga ini bukan untuk manusia biasa, hanya jiwa-jiwa yang telah terpanggil. Tak ada jalan kembali bagi yang memijatnya. Seorang resi tua pernah duduk diam di tepi kawah, lalu tubuhnya perlahan lenyap seperti asap. Penduduk percaya ia telah dipanggil menaiki tangga itu menuju keabadian. Setiap tahun pada hari kepergiannya, kabut tebal menyelimuti tempat itu, dan bunga mekar serempak. Doa-doa dibacakan oleh para keturunannya agar jalan ke langit tetap terbuka bagi yang layak. Tangga itu bukan jalan pintas, melainkan puncak pengabdian. Di atas puncak tertinggi Merapi, terkadang muncul lautan awan putih yang menutupi dunia di bawahnya. Dari balik gumpalan itu,
muncullah makhluk bersayap besar seperti Raja Wali berapi, disebut sebagai Pangayoman Mega. Makhluk ini dipercaya menjaga batas antara dunia manusia dan dunia para dewa. Sayapnya memancarkan cahaya, dan sorok matanya mampu menembus niat jahat. Ia hanya muncul saat dunia berada di ambang kehancuran. Pernah seorang pendaki melihat sosok itu terbang pelan di atas lautan awan. Lalu angin berputar seperti pusaran. Tak lama, desa di bawah Merapi selamat dari badai petir besar yang sebelumnya diramal datang. Warga percaya Pangayoman Mega menyaring kejahatan dari langit sebelum menyentuh bumi. Kini, tiap malam bulan purnama, dupa dibakar di lereng tertinggi sebagai bentuk rasa syukur. Makhluk ini adalah saksi diam kesetiaan manusia pada gunung. Pada malam-malam tertentu, jika kau duduk diam di batu-batu panas dekat kawah, akan terdengar alunan gamelan yang lembut. Sumber suara itu tidak pernah ditemukan, seolah keluar dari perut gunung. Warga menyebutnya sebagai gamelan kerajaan gaib milik Istana Mbah Petruk yang tersembunyi di dalam Merapi. Bunyi ini bukan untuk hiburan, melainkan sebagai pertanda bahwa dunia gaib sedang bersidang. Beberapa orang tua berkata bahwa jika gamelan terdengar merdu dan pelan, itu tanda damai antara dua alam. Tapi jika gamelan terdengar cepat dan keras, berarti ada pelanggaran atau mara bahaya. Suara itu pernah terdengar keras sehari sebelum letusan besar tahun 2010. Kini, banyak yang percaya gamelan itu adalah cara para leluhur memberi isyarat. Tak semua bisa mendengarnya. Hanya mereka yang hatinya bersih. Saat matahari hampir tenggelam, lereng selatan Merapi kadang memantulkan cahaya keemasan berbentuk sosok manusia. Penduduk menyebutnya bayangan emas, arwah seorang kesatria yang dahulu berkorban demi menjaga gunung tetap suci. Ia muncul membawa tombak cahaya dan pelindung dada bercahaya seperti surya. Sosok ini dipercaya mengawasi batas suci agar tak dilanggar manusia yang serakah. Seorang penambang pernah mencoba menggali di area itu dan mendadak terjatuh, matanya melihat kilatan cahaya tajam. Setelah siuman, ia mengaku melihat kesatria itu melambaikan tangan dan mengusirnya dengan lembut. Ia pun bertobat dan kini menjaga lereng itu dari pencemaran. Bayangan emas menjadi simbol keagungan, pengingat bahwa tidak semua yang mengilap boleh dimiliki. Keberkahan hanya datang bagi yang menjaga keseimbangan. Gunung Merapi bukan hanya batu dan tanah. Ia dianggap sebagai makhluk hidup yang bernapas dan berpikir. Suara gemuruhnya, kabut hangatnya, serta hawa panasnya adalah napas raksasa yang sedang tidur. Jika ia menghela napas dalam-dalam, itu pertanda ia akan berbicara dalam bentuk letusan. Para juru kunci memahami irama napas Merapi seperti memahami detak jantung ibu sendiri. Mereka tak hanya membaca data, tapi merasakan bisikan tanah. Legenda mengatakan bahwa Merapi menyimpan ingatan dari ribuan tahun lalu. Ia mengingat siapa yang menghormatinya dan siapa yang melukainya. Maka dari itu, mereka yang mendaki dengan niat tulus sering disambut cuaca cerah. Tapi yang datang dengan kesombongan kerap dihukum dalam bentuk tersesat atau musibah. Gunung ini adalah guru tertua yang mengajar bukan dengan kata, tapi dengan diam dan gemuruh. Di akhir semua kisah, Merapi tak sekadar gunung. Ia adalah titik temu antara tiga dunia. Dunia manusia, dunia gaib, dan dunia para dewa. Setiap letusan adalah upacara penyeimbang. Setiap keheningan adalah doa panjang dari bumi kepada langit.
Legenda menyebut bahwa Merapi dijaga oleh 3 roh agung. 1 dari tanah, 1 dari angin, dan 1 dari api. Ketiganya menjaga keselarasan agar dunia tidak runtuh karena ulah manusia. Merapi adalah cermin jiwa manusia Jawa, gigih, lembut, dan kuat dalam diam. Dalam abu letusannya tersimpan pesan agar manusia tak lupa asal dan batasnya. Dalam hijaunya kembali lerengnya tersimpan harapan dan ampunan. Kisah ini tak akan selesai karena Merapi terus menulisnya dengan asap dan lahar. Dan selagi manusia masih menengada pada langit, legenda Merapi akan terus hidup. Dari mulut ke mulut, dari jiwa ke jiwa.